Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di video kedua dari Bootcamp. Nah, jadi kali ini langsung mau belajar tentang kita bilang technical analysis dulu nih. Kan sebelumnya itu aku udah bilang kalau analisa itu ada dua cara, ada technical dan ada fundamental. Nah, untuk sekarang nih kita bakal belajar tentang technical dulu karena ini tuh basicnya banget lah intinya. Jadi gini, kita langsung buka aja ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, sini kita langsung kita bakal pertama-tama belajar tentang candlestick. Oke, jadi candlestick itu kan terdiri dari kayak gini kan, kalian lihat candlestick gini lah kurang lebih set ya kan. Nah, gini. Nah, jadi ini anggapannya ini candlestick hijau lah ya. Kita kasih hijau biar bagus, biar kan itu candlestick hijau. Jadi pertama itu candlestick hijau ini dia itu bukanya tuh di sini, dia opennya di harga ini gini. Kita kasih teks kali, sangat tulisin teks bisa lagi ya, pokoknya dia tuh opennya di sini, open asik. Kan dia tuh opennya di situ, lalu dia close nya di sini. Itu close di sini dan dia itu pernah ke harga ini. Nah, harga ini tuh kita bilang highs. Kita bilang highs namanya. Kenapa highs? Jadi ini tuh dia ini pernah menyentuh harga ini, harga sekian, tapi dia tuh nggak close di harga itu. Jadi dia close nya di sini. Oke. Terus kita lanjut lagi buat ini dulu. Nah, ini tuh lows. Oke, ini jadi kalau green candle tuh gini, yaitu high nya di sini, low nya di sini. Nah, tapi kalau dia itu sebuah red candle itu dia kayak gini. Nah, kita buat merah. Nah, red candle. Jadi candle tuh kan ini anggapannya kalau di aku kan aku modif, jadi putih itu untuk naik atau hijau, ungu ini untuk merah. Ini aku buat ungu biar nggak bosen aja. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya mereka itu sama. Bedanya itu dia close di sini, bagian bawah. Yaitu opennya di sini. Tapi tetap sama highs and low-nya. Ini gue terus nih. Highs and low-nya. Nah, jadi mereka itu sama lah. Mereka tuh tetap punya highs, tetap punya lows. Tuh ini, nah gini lagi. Nah, jadi mereka sama lah intinya itu sama. Terus jadinya bilang mereka itu jadi kalau green candle tuh dia bukanya di harga sekian, tutupnya di harga sekian. Nah, terus juga kalian tahu kan kalau di trading itu ada yang namanya time frame nih, time frame. Nah, jadi time frame 1 jam, 1H time frame 1H itu sama dengan 4 kali 15 menit candlestick. 1H candlestick sama dengan 4 kali 15 menit. Ya karena kan dalam 1 jam itu terjadi 15 ada, jadi kan 1 jam kan 60 menit ya kan, 60 kalau kita ke 15 menit ya berarti kan otomatis ada 4 gitu. Oke, contoh kasus gini, day dalam 1 hari itu kita buat hari ini aja lah, hari ini nih kita tandain ya di contoh saham Harum nih. Itu kan dia bukanya di segini, dia pernah ke segini,
namun dia close-nya di bawah sini, dia tuh nggak punya lows kan. Nah sekarang kita ke time frame 1 jam, jadi otomatis ada 24 candle harusnya. Enggak 24, sorry ya. Kan hitungannya kan market buka kan dari jam 9 sampai jam 12 kan, 9, 10, 11, 12, 4 ya kan. Terus buka lagi dari jam 1, ini hari apa? Ini hari Kamis, berarti dari jam 1.30 sampai jam 4, nanti berapa tuh? 1, 2, 1.30 ya kan, 2.30, 3.30, ya kurang lebih 7 candle, let's say 7 candle, berarti betul kan? Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya betul. Jadi dalam satu hari itu ada 7 candle ya kan, 7 jam. Nah tapi kalau di kayak kripto gitu, nah dia itu bakal 24 jam kan dia buka, jadinya dia 24 candle. Nah terus coba kita mark lagi deh, kita udah ini, aku anggap kalian udah ngerti semua. Nah situ coba kita ke time frame 1 jam. Tadi kan aku bilang dalam 1 jam itu ada 15 candle kan. Nah ini kita coba lagi, itu ada 15 candle. Dia tuh opennya di sini, close-nya di sini, terus dia pernah ke sini, kita buka ya, dia 15 menit. Nah ya kan, jadi 15 menit kan dari jam 9, 9.30, 9.45 sampai jam 10 kan, berarti itu dia pernah buka di sini, betul kan, tuh buka, dia close lagi sini, terus dia pernah ke bawah sini, naik lagi harganya, pernah ke sini, terus akhirnya dia close jam 10 di sekitar segini, dan close sekitar ya segini lah kurang lebih ya, segini lah, 1, 2, 3, 4, ini harusnya 5 sini ya. Ya pokoknya jangan dipikirin, itu nggak penting buat kita pikirin. Jadi intinya time frame itu nanti kalian gimana cara gunainnya, kalian tuh cara gunainnya itu kalian bakal gunain big time frame. Bentar, kita buat lagi tulisan lagi. Mana nih? Oh tulisannya. Oke, kalian bukan gunain big time frame sama dengan structure-nya, big picture aja lah, big picture. Low time frame atau small aja, small time frame as the detail aku bilang. Nah jadi apa sih maksudnya itu kalian tuh bakal ngeliatin time frame gede tuh sebagai direksi arah kemana suatu harga tuh bakal bergerak. Jadi kalian itu mau gunain long termnya atau big time frame itu untuk nentuin kalian dalam sehari itu bisa naik berapa tuh. Nah lalu kalian gunain small time frame itu untuk entry-nya atau entry point gitu bilang, entry point aja. Nah habis itu kalian tuh bakal gunain high time frame for the bias itu trend, dan low time frame untuk entry to entry. Nah jadi kalian udah tahu kan kalau kita bakal gunain time frame itu kita kombinasinya gimana. Nah habis itu kita bakal langsung belajar nih. Jadi ntar ada namanya tuh triple screen. Ini kalau kalian udah pernah baca buku How to Day Trade for Living, itu kalian wajib baca sih bukunya, itu bagus. Jadi kalian tuh bakal namanya triple screen. Nah screen pertama itu kalian bakal gunain long term high time frame lah. Kedua itu kalian bakal gunain low time frame. Ketiga itu kalian gunain intraday, namanya intraday breakout. Nah jadi high time frame itu kalian gunain sebagai tight, dibilang tight itu apa sih? Tight itu kita bilangnya, we say it's like pasang surut, we use it as a tight, and we use the low time frame for the wave atau ombak. Kan kalau kita mau lihat wave itu apa, kayak dia gini deh analoginya. The analogy is like you want to see the air pasang, tapi sebelum dia pasang kan dia surut, lu kan mau ikut dia pasang kan. Nah kan nanti ada ombaknya kan. Nah ombaknya itu pada saat dia naik itu kan, itu ada intraday breakout. Jadi intinya itu kalian bakal gunain high time sebagai tight-nya, low time sebagai wave, intraday breakout as the entry. So yeah, this is the triple screen. You will use the big time frame as the big picture or the bias, and you will use the small time frame for the entry point. And in the main point is you will
use the high time frame for bias and low time frame for entry. Oke, langsung aja contohnya gini. Pertama itu gue ini 4 hour misal. Nah, jadi nanti kan di sini aku bakal ajarin juga ke kalian tentang namanya itu liquidity sweep. Nah, jadi aku tuh biasanya bakal nunggu liquidity sweep. Kayak gini contohnya di ini. Ya kan kita pakai 4 hour kan. Nah, jadi di 4 hour ini tuh biasanya aku gunain 4 hour atau aku biasa gunain daily. Daily kayak gini, ya kan? Daily gini. Tapi lebih sering daily sih. Karena aku lebih suka day trade gitu orangnya. Jadi daily tuh udah kayak yang paling cocok buat aku. Terus ini 4 jam kita mark out, ya kan? Kita gunain time frame kecil lagi. Nah, situ pada saat dia liquidity sweep, sebenarnya itu harus ada indikator lain yang menandakan dia itu bakal perubahan tren, kayak breakout. Nah, kesalahan aku itu sebenarnya aku orang yang kayak bisa dibilang suka gambling lah. Ini sebenarnya tuh kita harus siap tuh beli pada saat dia udah breakout nih. Udah di breakout harga dari sini, dia tuh ada breakout structure. Jadi nanti aku bakal ajarin di next day tentang trends dan breakout. Jadi pokoknya di hari ini tuh kalian cuma perlu belajar time frame dan candlestick aja. Intinya gitu. Jadi semangat, jangan menyerah. Karena masih panjang. Banyak pelajaran yang harus dipelajarin lagi. Intinya itu aja untuk hari ini. Kalian itu, oh ya, ini juga nih. Ada kebiasaan atau common mistake that beginners make. Yang pertama itu ada overtrade on low time frame. Jadi low time frame itu full of manipulation aku bilangnya, karena dia itu bisa berubah aja gitu, kayak cepet gitu berubahnya. Sehingga dia itu kita tuh nggak boleh ngelihat trade itu dari low time frame. Misal kalian gunain 15 menit sebagai biasnya nih, kalian anggap 15 menitnya bakal naik. Nah, terus kalian bakal entry pointnya di 1 menit. Itu sebenarnya bahaya tuh. Kenapa? Karena masih bisa dimanipulasi. Tapi kalau kalian gunainnya bigger time frame, ini kan khusus untuk saham Indo ya. Kalau saham luar kayak gitu biasanya bisa pakainya tuh 1 jam atau 4 jam buat biasnya, terus gunain 15 menit buat atau 15 menit dan 5 menit untuk low time frame-nya dan 1 menit untuk breakout-nya. Itu bisa karena saham mereka tuh jauh lebih liquid atau lebih, saya bilangnya dia tuh banyak price-nya gitu loh. Nah, tapi kalau saham Indo itu dia pergerakannya tuh jelek jujur ya. Kan bisa sih. Pergerakan saham Indo tuh kurang. Ya kan ya. Dia tuh kayak chartnya tuh jelek kontennya. Nah, karena chartnya itu jelek, kita terus menyesuaikan. Ini tuh 1 jamnya ini mungkin kayak 15 menit di 5 menit atau 1 menit di saham-saham luar gitu. Nah, di sini tuh lebih kelihatan kan kayak gimana market structure-nya. Ini tuh kayak 1 jamnya lah. Kalau 1 jam atau 4 jamnya di luar negeri di saham-saham liquid. Karena dia tuh pokoknya pergerakan Indonesia tuh kurang lah menurut aku. Jadi di sini tuh kita lihat nih ada manipulationnya, ya kan? Ini biasa aku yakin nih orang-orang pasti kayak gini mikir, set ya kan? Mereka buat trend line. Nah, ini makanya jangan trade dengan trend line. Nih ya kan, trend line set. Mereka ngeliat ini ngebreak kemarin. Mereka lihat ini ngebreak ya kan, sempat ke atas ini kan. Tadi dia turun, aduh turun, set, ngebreak, aduh, dia ini lanjut turun nih, short. Pasti banyak orang di sini yang mau short nih. Kayak gini misal short, set, taruh stop lossnya di atas sini, langsung targetnya di bawah sini. Tuh ini targetnya fair value gap sini. Ternyata apa? Mereka kena liquidated. Karena di sini tuh apa? Time frame secara gedenya, secara dailynya itu masih bullish. Jadi kalian itu nggak mau ngelawan tren. Oke, pertama itu rule pertama. Jangan ngelawan tren. Jadi kalian tuh harus gunain tren tuh sebagai patokan awal kalian. Terus nanti di video selanjutnya aku bakal jelasin kayak misal trennya itu naik, terus di low time frame itu turun, itu kalian harus ngapain. Pokoknya ntar aku bakal jelasin. Jadi intinya buat hari ini cukup ngertiin yang sampai sini dulu aja. Nih, kalian bisa lihat ya. Boleh dicatat, lebih baik dicatat sih biar ingat. Jadi kalian bakal gunain big time frame as the bias or the trend. Intinya itu for you to know lah the structure of the market tuh like what. Terus itu bakal gunain low time frame buat entry-nya. Ya, atau intraday sebenarnya breakout-nya buat entry. Lebih tepatnya yang triple screen ini. Jadi intinya jangan nge-trade terlalu banyak di low time frame. Terus juga kalian itu, nah ini yang aku bilang nih, ini common mistake ada ignoring
high time frame structure atau fighting the trend. Nah, karena aku bilang tadi jangan ngelawan trennya, kalian tuh harus gunain tren sebagai acuan lah. Karena kalian itu nggak bisa ngelawan market, gitu, simpelnya gitu. Kalian tuh cuma bisa beradaptasi terhadap market. Jadi kalian harus beradaptasi atau mengadaptasi diri kalian. Kayak gitu. Sekian dari saya, selamat malam. Oh ya, ini cerita dikit. Sekarang ini di asrama nih. Aduh, ini karena lagi libur aja nih, jadi bisa buat video kayak gini. Jadi tolong nih sekolah, give me more time to trade bro. Jadi dia itu untuk hari ini kalian harus tetap semangat karena banyak video lagi yang akan aku buat. Sebenarnya sih bisa aja dijelasin dalam 1 jam, tapi takutnya nggak didengerin ya kan. Ya mending buatnya pecah-pecah. Dengan gitu semoga kalian bisa ngerti dengan apa yang udah aku ajarin hari ini. Mungkin masih dikit ilmunya, tapi semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.